Jadi kali ini saya mau mencoba melakukan stacking dari foto astrofotografi yang saya dapatkan. Untuk kali ini saya menggunakan contoh rasi bintang Crux dan Centauri. Uh, Foto yang akan saya stack ada 12 foto yang biasa disebut dengan light frame atau frame utama. Biasanya kalau melakukan stacking menggunakan frame yang lain seperti di sini kita bisa lihat ada bias frame dan ada juga dark frame, tapi kali ini kita hanya menggunakan light frame karena saya tidak sempat mengambil yang lain. uh, Pertama, siapkan dulu aplikasi Deep Sky Stacker-nya, yaitu aplikasi atau software yang kita akan gunakan untuk melakukan stacking pada gambar-gambar astrofotografi kita. Kemudian open picture files, kemudian select all. Nah, di sini sudah terload gambar-gambarnya. Sebelum melakukan proses stacking, kita melakukan setting terlebih dahulu dengan cara menghilangkan centang pada white balance. Kemudian di sini kita pilih bilinear interpolation dan centang set the black point to 0. Selanjutnya pilih check all, pokoknya setiap melakukan proses jangan lupa dicentang semuanya dulu. Setelah itu pilih register checked pictures. Ke menu advance, saya di sini menggunakan 10% atau settingan default. Terserah teman-teman mau gunain berapa aja bisa. Yang penting ketika teman melakukan perhitungan jumlah bintang yang terdeteksi harus minimal 200 bintang. Kurang dari itu nanti stackingnya akan error atau kurang akurat. Kalau di sini saya menggunakan 10%. 10% didapat sekitar 900 bintang ya, cukup. Kemudian kita pilih menu recommended settings. Di sini setting yang dipilih akan berwarna hijau. Yang pertama, uh, kita nggak perlu memilih dua menu yang ini karena kita nggak menggunakan narrow band image. Kemudian yang di sini sebenarnya kita harus memilih salah satu karena kita hanya menggunakan 11 slide frame, tapi di sini saya tidak memilih karena saya memilih menggunakan metode Sigma Clipping. Kappa Sigma Clipping. Kemudian yang berikutnya yang ini adalah menu ketika hasil akhir kita gambarnya terlalu abu-abu. Jadi nanti prosesnya diulang, terus pilih proses stackingnya diulang, ini dipilih. Kalau misalnya gambarnya terlalu susah diedit di Lightroom atau software after processing lainnya, nanti kita ulang stackingnya dengan memilih menu yang ini. Karena kita masih di awal, saya tidak memilih salah satunya. Kemudian stacking parameter yang pertama adalah di tab result, saya memilih mode mosaic. Ada juga mode standar dan intersection. Saya biasanya memilih standar atau mosaic, tapi untuk kali ini saya memilih mosaic agar nanti di hasil akhir saya yang melakukan cropping manual. Selanjutnya, jangan pernah mencentang drizzle mode baik yang 2 kali maupun yang 3 kali karena ini hanya akan membuang waktu secara sia-sia. Nanti ujung-ujungnya softwarenya akan error. Lalu saya tidak melakukan centang RGB channel ini, align RGB channel, karena nanti saya akan melakukan manual. Kemudian saya centang menu reduce worker traits priority. Kemudian ke tab berikutnya yaitu light. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya disarankan tadi menggunakan average sama median, tapi saya memilih menggunakan kappa sigma clipping. Nggak masalah. Selanjutnya alignment saya pilih otomatis. Intermediate saya biarkan seperti itu, kosmetik juga. Kemudian di output jangan lupa centang create output file. Tanpa mencentang ini, proses stacking akan sia-sia karena nggak akan disimpan hasilnya. Pilih juga output filenya, foldernya mau di mana. Selain itu,
Saya juga mengganti folder temporary file karena ini ukurannya kan sangat besar. Saya pilih di folder di hard disk folder sendiri karena pada defaultnya di saya sudah penuh, jadi saya pindah ke E. Kalau kita menambahkan dark file sama bias file, di sini akan keluar menu dark file sama bias file. Tapi karena saya hanya menggunakan light, jadi menu itu nggak keluar. Kalau udah, klik OK. Lalu kita start proses stacking. Kita cek lagi alignment automatic, stacking mode mosaic, RGB channel background calibration no, per channel background calibration no juga. Method stackingnya kappa sigma. Nah, ini yang saya maksud. The process will temporarily use 1 GB. Makanya saya pindahkan ke E karena masih banyak space. Kalau udah, klik OK. Ya, proses pertama registering gambar, kemudian stacking. Ini biasanya memakan waktu nggak sebentar, antara 5 menit sampai bahkan bisa berjam-jam tergantung berapa gambar yang di stack. Ya, ini proses stacking udah selesai. Gambar yang dihasilkan warnanya putih kayak gini, emang ini wajar. Biasanya kalau stacking pakai Deep Sky Stacker ada dua. Pertama, langsung disimpan dengan klik menu Save Picture to File. Biasanya pilihan opsi ini dipilih kalau misalnya mau melakukan after processing di software seperti PixInsight. Jadi semua editing dilakuin di sana. Kalau itu mau dilakuin, pilih image as fits image 32 bit integer, lalu pilih do not apply adjustment. Kalau misalnya ingin melakukan yang lebih mudah atau tidak mempunyai software PixInsight, opsi kedua yang dipilih yaitu edit dalam Deep Sky Stacker terlebih dahulu hingga setengah matang. Nanti selanjutnya untuk matanginnya di software lain seperti Photoshop atau Lightroom. Nah, untuk kali ini kita milih editing di Photoshop di Lightroom. Jadi kita harus edit setengah dulu di sini. Yang pertama dilakukan adalah mengatur luminance. Ini adalah histogram dari hasil stacking yang sekarang. Biasanya kita harus menaruh garis histogram ini tepat di tengah, tepat memotong grafik ini atau kurva ini. Biasanya yang digeser adalah midtone seperti ini. Nah, kita klik apply untuk melihat perubahan. Nah, di sini terlihat bintangnya mulai kelihatan, tapi warnanya masih belum stabil karena kurva masing-masing warna merah, biru, hijaunya masih terpisah. Nanti kita gabungkan agar satu baris. Pindah ke menu RGB, lalu geser-geser midtone-nya yang tengah ini biar mereka satu baris. Kita geser merah, kemudian kita geser hijau. Nah, kebablas. Jika sudah, klik apply. Nah, sekarang warnanya udah sedikit lebih seimbang, tidak condong merah, biru, atau hijau. Kemudian kita coba naikkan saturasi. Menaikkan saturasi di sini biasanya antara 10% hingga 20%. Sebenarnya sesuai selera, tapi di sini kita kan masih setengah processing, belum finishing, jadi saya biasanya menggunakan 20%. Hanya untuk menampilkan sedikit detail warna. Nah, di sini udah mulai terlihat warna-warnanya. Namun masih sedikit kurang kontras. Jadi biasanya di sini saya merubah lagi luminance-nya. Yang pertama biasanya saya ubah adalah level darkness, yaitu lengkungan bawah ini saya mentokin ke bawah dengan cara menambahkan darkness-nya hingga nilainya 100 seperti ini. Maaf,
seperti ini. Lalu saya biarkan highlightnya 50. Nah, di sini saya mengubah kemiringan kurva ini, yaitu derajat midtone, biar lebih banyak mengenai kurva histogram dari gambar. Biasanya saya mengurangi derajatnya ke arah 4, lalu menggeser midtone-nya biar pas di tengah lagi. Lalu kita coba klik apply perubahan. Nah, terlihat gambarnya menjadi lebih detail. Kita bisa melihat nebula hitam yang ada di sekitar rasi Centauri ini, dan beberapa yang di rasi bintang Crux, salib selatan. Kalau misalnya terlalu kontras, biasanya akan memberikan efek pinggirnya terlalu gelap. Itu nanti silahkan digeser-geser midtone-nya ini ke kanan ke kiri, atau derajatnya dikurangin. Biarkan darkness dan highlight-nya seperti itu. Nah, untuk kali ini saya ingin mencoba sedikit mengurangi. Ya, mungkin terlalu. Derajatnya saya coba naikkan ke arah 6, dan ini saya kurang. Ya, mungkin ini cukup. Tunggu hingga proses loadingnya selesai. Setelah itu baru bisa di save. Nah, karena kita melakukan editing, jadi save-nya menjadi TIFF, bisa 16 ataupun 32 rasional. Sama aja. Jangan lupa optionnya dipilih apply adjustment, dan compressionnya pilih none. Dikasih nama, misalnya saya kasih nama Crux, lalu saya simpan. Ya, proses simpan udah selesai, bisa kita lihat di folder output. Hasil tadi sebenarnya masih setengah matang. Kita bisa melakukan finishing untuk sedikit meningkatkan warnanya melalui Adobe Lightroom. Sekarang kita bisa buka Adobe Lightroom. Nah, ini dia. Ini adalah hasil stacking tadi. Ya, kita udah buka Adobe Lightroom. Kita masukkan foto ini ke sini dengan cara mendrag gambar ini ke bagian Lightroom. Klik import. Nah, kemudian pilih menu develop. Pertama kita lakukan cropping dulu, karena kita tahu gambar ini masih belum di crop karena kita tadi milih menu mosaic. Jadi kita pilih crop overlay, kemudian crop semau kita seperti apa. Buka kunci ini untuk melakukan crop bebas. Nah, oke, jika udah pilih down. Nah, udah tercrop. Selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah menaikkan kontras. Sebenarnya settingan yang ada di Lightroom ini seluruhnya sesuai selera ya, namun selera saya cenderung ke arah high contrast, sharp image, nggak ke arah yang low vibrance, lebih ke arah yang lebih sharp. Nah, saya punya menu andalan saya, yaitu Dehaze Control. Ini adalah plugin yang saya tambahkan sendiri, nggak ada di Lightroom-nya, harus nambah sendiri, yang bisa di-download di internet. Menu ini sangat cocok buat ngurangin polusi cahaya atau awan. Nah, bisa dilihat kan, warna putih keabu-abuan yang ada di gambar sedikit berkurang. Saya atur nggak terlalu banyak, sekitar 50% aja. Oke.
Kemudian saya di sini mengatur. Nah, jika teman-teman lihat kalau highlightnya dikurangin, maka cahayanya akan berkurang, pancaran cahayanya. Saya biarkan dulu. Kemudian shadow, saya kurangin shadownya biar nggak terlalu banyak. White saya biarin. Kemudian black saya sedikit kurangin biar menciptakan kontras. Nah, selanjutnya clarity. Clarity ini berhubungan dengan sharpness sama smoothness. Saya karena cenderung suka sharpness, jadi saya naikkan dikit, jangan terlalu over untuk melakukan perubahan karena hasilnya nanti akan terlihat unrealistic. Atau jika yang suka smooth bisa mengarah ke negatif nilai clarity-nya. Tapi untuk saya lebih cenderung suka ke arah positif. Kemudian vibrance untuk melihat untuk vibrasi warna, saya biasa menaikkan ini tapi nggak terlalu banyak. Kemudian saturasi saya juga naikkan untuk melihatkan warna dari bintang, nggak terlalu banyak juga biar nggak over. Kemudian ini adalah menu yang lebih spesifik daripada menu yang ada di sini. Kalau di sini ini adalah menu keseluruhan gambar, highlight, shadow, white, blacks, itu adalah keseluruhan gambar yang ada di sini. Tapi kalau yang di sini ini lebih ke arah region. Nah, saya di sini lebih suka menambahkan highlightnya biar lebih terang. Kemudian untuk light saya biarkan. Untuk dark saya sedikit kurangi. Shadow juga. Lalu yang di sini adalah luminance buat warna-warna tertentu, spesifik untuk warna tertentu. Warna-warna bintang cenderung biru, orange, merah, sama magenta, tapi untuk kali ini saya tidak melakukan perubahan sama sekali di sini. Kemudian sharpening, boleh melakukan sharpening, tapi di sini efeknya adalah menambah noise, jadi saya biarkan saja. Kemudian noise reduction, saya biasanya menggunakan ini nggak terlalu banyak, hanya untuk mengurangi noise sedikit saja. Kemudian noise reduction color, saya menggunakan ini 100%. Ini adalah noise reduction yang biasanya digunakan untuk mengurangi noise warna-warna yang ada di gambar. Biasanya terdapat warna yang aneh, agak-agak pelangi di background hitam kayak gini, jadi biasanya saya gunakan ini maksimal. Lalu saya juga menggunakan remove chromatic aberration. Ini bisa digunakan untuk mengurangi aberasi kromatis. Kalau teman-teman tahu, aberasi kromatis itu warna pelangi yang muncul di gambar di pinggiran. Biasanya warnanya hijau atau pink sih di pinggiran detail-detail seperti ini. Ini terjadi karena lensanya yang gak akurat yang menimbulkan aberasi kromatis. Jadi harus dipilih dicentang. Yang berikutnya adalah white balance atau temperatur. Teman-teman bisa ngatur ini mau ke arah yang dingin seperti ini, tapi ingat jangan terlalu biru, atau ke arah hangat merah, jangan terlalu merah. Caranya untuk melakukan white balance yang seimbang adalah dengan memaksimalkan vibrance dan saturasi hingga terlihat warna yang over. Kita dapat mengaturnya untuk, nah, jika warnanya mengarah ke biru, jadi dia akan temperaturnya rendah, atau merah temperaturnya tinggi. Kita bisa cari warna gabungan antara merah dan biru atau di tengah-tengah temperatur tersebut. Nah, kita juga bisa mengatur tint, keunguan atau kehijauan, tergantung selera. Jika sudah, kembalikan lagi vibrasi dan saturasi ke nilai sebelumnya. Ya.
Jika dirasa udah cukup, teman-teman bisa ngelakuin export gambar ini dengan cara klik kanan di gambar, pilih export, lalu pilih export to hard drive, pilih folder yang diinginkan, atau mau sama di tempat foto originalnya bisa. Tapi kalau saya langsung ke specific folder, pilih foldernya di mana. Saya biasanya gunain folder masing-masing file beda, bisa diletakin di subfolder juga atau di dalam folder yang itu. Kemudian bisa menggunakan nama awal atau bisa juga di rename ke sesuai nama yang diinginkan. Lalu bisa juga untuk quality gambarnya bisa juga diatur-atur, tapi saya tidak berubah ini karena saya ingin gambarnya maksimal. Bisa juga dikasih watermark di sini atau tidak usah. Kemudian pilih export. Ya, jadi gambar ini adalah gambar dari rasi bintang Crux dan Centauri yang saya proses stackingnya 12 gambar di Deep Sky Stacker. Kemudian saya kasih sentuhan editing sedikit di Deep Sky Stacker untuk memunculkan beberapa detail gambar dan warna. Lalu untuk sentuhan akhir masalah warna dan segala dan exposure-nya saya lakukan di Adobe Lightroom. Itu adalah salah satu cara yang saya gunakan untuk melakukan processing objek astronomi. Ada cara lain yang sebelumnya saya sudah sebutkan, yaitu adalah dengan menggunakan PixInsight. Namun untuk kali ini saya masih belum membahasnya. Demikian tutorial editing Milky Way, editing Deep Sky Object dari awal processing stacking hingga gambar akhir yang seperti teman-teman lihat ini. Terima kasih.